Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait hal yang sangat penting dikuasai oleh setiap orang tua adalah membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua murid selama kebijakan belajar dari rumah. Informasi ini bersumber dari Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Mengapa perlu membangun komunikasi positif antara guru PAUD dan orang tua murid? Pertama adalah memastikan anak-anak belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Yang kedua adalah membuat jembatan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Yang ketiga adalah terjalin dengan baik dan efektif hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan peserta didik. Lalu yang terakhir adalah bentuk realisasi dari akuntabilitas sekolah untuk memastikan PDR belajar dari rumah itu benar-benar berjalan. Apa elemen penting dalam menjalin komunikasi positif? Pertama, adanya kejelasan. Kita harus jelas apa yang harus kita komunikasikan dengan orang tua. Tapi yang juga menjadi penting juga, ada juga kejelasan yang diperoleh oleh orang tua dari gurunya, dan begitu juga gurunya mendapatkan kejelasan terkait dengan aktivitas dari peserta didiknya. Lalu yang kemudian kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini menjadi sangat penting untuk memastikan apakah dari waktu ke waktu anak-anaknya benar-benar mendapatkan bimbingan, pendampingan dari kedua orang tuanya selama masa pandemi. Lalu yang paling akhir adanya kepedulian. Kepedulian ini tidak cukup dari gurunya, tetapi sebetulnya menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh terkait dengan proses-proses perkembangan dirinya. Kemudian, apa ciri-ciri komunikasi positif? Ada beberapa ciri sebuah komunikasi itu benar-benar terjalin secara positif. Pertama, pesan yang jelas. Kedua, pesannya yang benar. Ketiga, pesannya lengkap. Keempat, pesannya itu tepat. Kelima, keandalannya. Keenam, pertimbangan penerima. Lalu yang terakhir, kesopanan pengirim. Ini kesopanan pengirim misalnya mengirim pesan dari guru ke orang tua atau orang tua ke guru, itu disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu. Jangan sampai mengirim pesan pada malam atau pada larut malam. Ini juga akan membuat seorang guru atau orang tua juga harus mempersiapkan hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk anak-anaknya. Ini juga harus menjadi penting. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi, yaitu adanya konfrontasi, pasti hindarkan. Kemudian yang memunculkan konflik. Hal yang paling terakhir, jangan ceroboh. Jadi informasi yang akan kita komunikasikan baik kepada orang tua
dari guru atau sebaliknya itu benar-benar harus kita cek terlebih dahulu. Selanjutnya, beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam berkomunikasi. Misalnya, guru sebagai pengirim pesan itu berbicara cepat, tidak tersusun, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan, dan tidak mengenal waktu. Jadi penting juga. Pesannya terlalu pendek, tidak cukup informasi dan terdapat pengulangan. Lalu mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki orang tua. Lalu yang terakhir, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang orang tua. Kemudian, guru sebagai penerima pesan tidak menaruh perhatian kepada isi pesan yang disampaikan oleh orang tua. Juga penting juga ya, harus kita pahami. Lalu sudah merumuskan jawaban atau mengambil kesimpulan sendiri sebelum mendengarkan pesan orang tua sampai tuntas. Lalu cenderung mendengarkan detail-detail pesan tanpa melihat isi pesan secara utuh. Lalu terakhir, memberikan penilaian benar atau salah. Ini ibu bapak penting juga perlu kita harus ketahui. Keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki oleh setiap guru PAUD, yaitu pertama harus pastikan kita melakukan pengamatan, lalu bertutur kata lisan dan tulisan, lalu mendengarkan dan memahami. Kemudian butuh juga kecerdasan emosional ya. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah self efikasi. Efikasi menjadi penting. Lalu percaya diri. Jangan lupa rasa hormat kepada orang tua. Kemudian komunikasi non verbal. Lalu pemilihan media yang tepat. Lalu terakhir adalah memberikan umpan balik. Lalu dampak komunikasi positif antara guru dengan orang tua apa? Yaitu secara otomatis memiliki pemahaman yang sama. Kemudian ya kesenangan juga menjadi dampak yang ditimbulkan. Kemudian mempengaruhi sikap yang tadinya agak sedikit menolak, tetapi dengan adanya komunikasi positif akhirnya tidak mau tidak mau orang tua mendukung. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan sosial semakin baik. Lalu terakhir otomatis segera melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan apa yang sudah dikomunikasikan. Kemudian, contoh komunikasi tertulis yang baik antara guru PAUD dengan orang tua. Misalnya, ayahanda bunda yang baik, hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Ayah bunda dapat mengajak Ananda melakukan kegiatan bersama seperti menanam bunga kesayangan, menghitung daun-daun yang ada di halaman, melukis, menggambar, merangkai tanaman yang ada di kebun. Lalu 4, membersihkan kebun bersama keluarga. Ini semua ibu bapak menjadi sangat penting untuk kita bangun secara bersama-sama di dalam komunikasi positif. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi ini. Adalah intinya adalah menjalin komunikasi positif antara guru dan orang tua di dalam proses mendampingi anak belajar dari rumah adalah menjadi hal yang utama. Demikian, semoga informasi yang kami sampaikan ini berguna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.